Ya, sementara itu tim kuasa hukum Peggy Setiawan menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta. Tim kuasa hukum Peggy ingin meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki menemui perwakilan Komisi 3 DPR RI. Mereka meminta bantuan Komisi Hukum untuk mendapatkan keadilan bagi Peggy yang dinilai tak bersalah dalam kasus pembunuhan 8 tahun lalu tersebut. Kuasa hukum juga meminta DPR memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan permasalahan perkara kasus Vina. Sementara menurut Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman DPR hanya bertugas sebagai kinerja pihak kepolisian tanpa mengintervensi proses hukum yang berjalan. Ya, jadi kami selaku Komisi 3, posisi kami tentu kami tidak bisa mengintervensi ya yang namanya penegakan hukum. Tapi kami hanya mengawasi ya, termasuk hal ini menjadi masukan bagi kami ya, masukan seperti ini. Kami juga tidak bisa mengambil keputusan apapun tadi ya. Karena kan kami harus ada di tengah ya namanya. Sementara itu, orang tua kandung Peggy Setiawan akhirnya dapat membesuk Peggy setelah penangkapan Peggy di Bandung beberapa waktu lalu. Orang tua Peggy menyatakan tetap yakin putranya tidak melakukan pembunuhan. Belum pernah dan sempat komunikasi atau bertemu, Peggy Setiawan akhirnya dapat bertemu dengan kedua orang tuanya setelah penangkapan. Ayah Peggy, Rudi Irawan, mengatakan jika kondisi Peggy saat ini baik-baik saja dan rajin beribadah selama di tahanan. Pada pertemuan ini, Rudi dan Peggy tak banyak berkomunikasi, namun Rudi pun memberikan dukungan terhadap anaknya tersebut jika dia tidak bersalah. Tadi kondisi Peggy gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Keadaannya mungkin? Pak, apa yang disampaikan Peggy tadi Pak? Bapak? Ada pesan khusus nggak sih Pak? Semenjak Peggy ditahan, ayahnya ini belum pernah nengok. Jadi meluapkan rasa rindu ya, rasa rindu seperti tadi disampaikan oleh ayahnya bahwa Peggy dalam keadaan sehat. Jadi dengan adanya atensi dari Bapak Presiden, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kasusnya Peggy Setiawan ini atau PS ini menjadi terang benderang dan kebenaran itu akan didapat ya. Sementara ibu Peggy, Kartini, lebih banyak menangis saat ditanyai oleh awak media yang menunggunya di luar ruang tahanan. Ibu Peggy yakin anaknya tidak terlibat dengan kasus pembunuhan Eki dan Vina. Ia berharap Peggy dapat segera bebas. Saat dibesuk, Peggy meminta doa kepada ibunya agar kasus yang menyeretnya cepat berakhir. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Selama 5 jam lebih, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Penyidik mencecar sebanyak 16 pertanyaan. Didampingi para penasehat hukumnya dan keluarganya, Saka Tatal mendatangi di Reskrimum Polda Jawa Barat Selasa siang. Sebelum memasuki gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, penasehat hukum membeberkan bahwa fokus utama kedatangan Saka adalah untuk memberikan keterangan tambahan terkait posisi Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka utama kasus pembunuhan Vina dan Eki. Farhad menekankan bahwa Saka dipanggil untuk memberikan keterangan yang dahulu pernah disampaikan pengadilan yang pada akhirnya menyeret Saka menghuni penjara selama 8 tahun. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Tatal yang didampingi oleh 3 kuasa hukumnya keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Ada 16 pertanyaan yang diajukan penyidik Polda Jabar, salah satunya terkait putusan pengadilan yang membuat Tatal menjalani hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang apakah Tatal mengenal Peggy yang saat ini telah menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki.
mudah-mudahan pemeriksaan hari ini menjawab titik terang bahwa Saka ini bukan tersangka baru, tapi dia hanya memberi kesaksian terhadap orang yang dianggap DPO. Dan DPO inilah yang membuat Saka ini dihukum berat. Jadi tetap aja kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Kita nggak ada komentar-komentar lagi masalah yang kita jelaskan bahwa memang kita tidak mengenal orang-orang tersebut, tapi ya seperti yang dia ketahui. Sementara itu, adik Peggy Setiawan tersangka pembunuhan kasus pembunuhan Vina, Robi Setiawan, menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jabar sekitar pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, seorang saksi bernama Liga Akbar juga menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Sementara rekan Peggy lainnya yang juga menerima panggilan Polda Jabar belum memenuhi panggilan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, adik laki-laki Peggy Setiawan, Robi Setiawan, ini juga menghadiri pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara seorang rekan Peggy lainnya yang juga menerima panggilan penyidik Polda Jabar belum bisa memenuhi panggilan. Didampingi kuasa hukum adik Peggy, Robi Setiawan dan Yadi Mulyadi, rekan kerja Peggy, tiba di Mapolda Jabar sekitar pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, satu saksi Liga Akbar tiba di Mapolda Jabar pukul 14:30. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kedatangan Robi Setiawan dan Yadi Mulyadi memenuhi proses pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi memang bukan pengembangan dari pemeriksaan saksi kemarin ya, sebenarnya sudah muncul dari Peggy juga. Nah, ditambah ketika saya menanyakan bondol ada siapa saja, muncul kan dari saksi. Jadi gayung bersambut, penyidik pun dari keterangan Peggy berencana memanggil, saya pun dari keterangan beberapa saksi juga mengajukan. Jadi klub akhirnya diperiksa semua. Sementara seorang rekan Peggy lainnya yang juga menerima panggilan penyidik Polda Jabar belum bisa memenuhi panggilan karena saat didatangi ke rumahnya rekan Peggy tersebut tidak ada. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.